Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Roy Suryo kini dia bebas dan dia diundang di TV One untuk membahas perayaan HUT RI di Istana Negara. Dia mengkritik lagu Rumkad sebagai pengiring pesta rakyat setelah upacara kemerdekaan ya. Aneh, kenapa TV One mengundang Roy Suryo? Dia itu mantan Menteri Menpora yang tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu dia didatangkan untuk menjadi narasumber, melihat, mengomentari acara di Istana Negara. Masa orang yang tidak paham lagu Indonesia Raya lalu dijadikan narasumber? Dan apa gitu loh, kenapa? Perayaan HUT RI lalu dijadikan judul oleh TV One. Kenapa? Aneh saya, nggak ada judul yang lain, nggak ada pembahasan yang lain. Pasti ketika ini kemudian dihadirkan di TV One akan terjadi kontroversi, seolah-olah nggak boleh memperingati atau seolah-olah nggak boleh bergembira di momen HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Karena pasti bakal ada perdebatan, karena pasti bakal ada kemudian yang menyalahkan. Janganlah yang kayak gini itu perayaan yang semua orang mestinya berbahagia, bersenang ria, lalu dijadikan judul oleh TV One untuk kemudian dihadirkan ruang perdebatan. Gak elok melihatnya, sungguh gak elok. Motivasinya kan hanya rating aja tuh TV One. Apalagi yang dihadirkan narasumbernya Roy Suryo lagi. Sehingga analisis yang kurang ajar dan kebangetan dari Roy Suryo kemudian muncul. Katanya lagu Rumkad yang kemudian diiringi oleh joget-jogetan itu sama seperti ya Rob, lagu Genjer-Genjer yang diiringi dengan joget-jogetan. Dan itu nggak elok, nggak etis katanya. Dan itu kan pada akhirnya, masa semua harus dijadikan ladang untuk komersial? Ini TV One ini yang bermasalah menurut saya. Roy Suryo kemudian mengungkapkan itu karena itu adalah wataknya. Carilah judul yang lain. Jangan kemudian momen ini dijadikan judul untuk diributkan. Ya, coba kita dengarkan nih kekurang ajaran Roy Suryo dalam mencocologikan pesta rakyat kemarin di Istana Negara sebagai katanya jangan-jangan nih PKI lagi kan. Kita cek nih. Saya objektif nih, appreciate. Tapi begitu ada dangdut dinyanyikan kemarin, dan kalau kita teliti kata-kata dalam Rumkad itu sebenarnya ada kata-kata yang cukup keras. Bahkan salah seorang teman kita pun dipolisikan gara-gara kata yang sejenis kan. Maaf ini, boleh diedit atau enggak nanti ya. Kata-kata itu. Kalau live ngeditnya gimana Mas? Kami lagi makanya mikir. itu, Editor kami justru lagi mikir. itu. Pakai aplikasi apa kalau live ngeditnya ini Mas? Makanya justru itu, jadi kan ini berbahaya. Ada lagu yang saya nggak tahu kenapa siapa konsultannya, yang kemudian mengizinkan lagu itu dinyanyikan. Dan bahkan saya ini kalau lihat Buya yang senior ini, mohon maaf Buya, ini benar-benar saya kemarin lihat acara itu, kebetulan saya lihatnya di Gunung Kidul. Karena saya lagi perjalanan menuju Kota Pacitan pada saat itu. Jadi saya nonton, terus saya berhenti kan, kita jam 10 harus berhenti untuk hormat, untuk mengeningkan cipta. Jadi saya berhenti dan kemudian nonton, live itu kaget saya. Karena saya langsung ingat 40 tahun yang lalu Mbak Yayang. Ketika Mbak Yayang menulis, ikut membantu penulisan suatu film yang ditulis oleh Mas Arifin Senior waktu itu. Adegan goyang-goyang itu kayak adegan di dalam film pengkhianatan G30S itu. Oh. Iya, kan ada adegan-adegan ketika para pahlawan itu datang, ya kan? Kemudian ada orang-orang nari, saya langsung ingat itu. Genjer-genjer, waktu lagu Genjer. Pakai mic juga boleh Mbak. Waktu lagu Genjer-genjer. Nah, jadi mohon maaf kalau saya langsung teringat itu. Jadi ini benar-benar menodai justru.
Wow. Perayaan. Menodainya ini karena joget-jogetnya atau justru karena judul lagunya pada saat Semuanya. peringatan itu? Jadi ini tidak bisa lepas dari siapa orang di balik ide memasukkan lagu itu. Saya justru kasihan kepada presiden. Saya justru kasihan kepada para jenderal, para tokoh-tokoh senior, para menteri. Kenapa harus itu? Saya tidak menyalahkan penyanyinya ya. Mbak Putri saya kira menyanyikan dengan bagus dan itu atas art. Tapi siapa yang punya ide ini? Jangan-jangan memang ini bahaya laten ini sudah masuk betul. Mas Roy, tapi kan Iya. sesinya harus dilihat Mas, konteksnya Mas. Itu kan setelah acara Di akhir formal, ya. setelah pengibaran bendera merah putih Betul. Mas. Nah kan, jadi kayak gitu analisisnya coba. Dia mencoba mau membelokkan pikiran positif publik kepada pikiran yang negatif. Saya yakin pikiran publik gak ada yang mempersoalkan urusan itu. Ya biarkan aja. Itu menjadi kemudian pesta rakyat. Joget-joget semuanya merasakan kegembiraan dari mulai presiden, jenderal-jenderal segala macam, rakyat juga ada di sana. Biarkan itu menjadi momen kebahagiaan tanpa ada yang mengkritik di sana karena semuanya ada gitu loh. Semua elemen terwakili di sana. Kenapa malah dijadikan judul, malah dijadikan tema untuk diributkan? Untuk terus dianalisis di mana letak kesalahannya. Orang politisi pasti bakal melihat letak kesalahan. Karena bisa ditafsirkan dengan banyak sekali tafsiran. Dan apakah elok? Perayaan ditafsirkan sedemikian rupa buruk. Apalagi sudah menuduh yang kayak gitu tuh. Bahaya laten katanya. Nggak tobat lagi si Roy Suryo ya. Tetap seperti itu dan tetap akan seperti itu. Karena itu sudah menjadi watak dia. Nggak boleh rakyat joget-joget. Joget-joget loh. Tafsir kebahagiaan orang itu beda-beda, bos. Yang penting dua catatannya di Indonesia, silahkan mau merayakan apapun menurut saya. Yang penting catatannya dua. Jangan melanggar hukum agama dan negara. Apapun perayaannya, selama tidak melanggar dua itu, maka sah-sah saja. Mau mengimplementasikan kebahagiaan lewat apapun itu. Kita tahu di kampung-kampung banyak yang mengimplementasikan perayaan kebahagiaan kemerdekaan dengan lomba balap karung, panjat pinang, makan kerupuk segala macam. Ya, ada yang dangdut-dangdut, ya silahkan. Selama tidak melanggar dua itu. Melanggar agama dan melanggar hukum negara. Kalau pestanya diiringi dengan mabuk-mabukan, segala macam, itu nggak boleh. Dengan kemaksiatan, itu nggak boleh. Apalagi orang yang beragama. Tapi selama tidak melanggar, ya silahkan mau apapun bentuk perayaannya menurut saya. Jangan dipersoalkan dan jangan jadi diperdebatkan. Biarkan. Ini malah sengaja diperdebatkan. Ini TV1 yang bermasalah menurut saya. Bukan si Roy Suryo. Karena ketika TV1 menghadirkan Roy Suryo, maka di sana otomatis ingin mengkritik, ingin memunculkan narasi pikiran negatif terhadap acara perayaan HUT kemerdekaan di Istana Negara. Itu poinnya. Dan gak cocok menurut saya. Gak layak lah. Diseret-seret, ditafsir-tafsirkan segala macam. Poinnya adalah kebahagiaan, implementasi kebahagiaan. Itu. Coba, kikis dong sedikit pikiran negatif itu dari kepala Anda, Roy. Ya, paham ya? Jangan terprovokasi. Kita sebagai masyarakat jangan terprovokasi. Apalagi ada narasi-narasi bahaya laten, bahaya laten, bahaya laten. Dia kan untuk memunculkan framing ke publik bahwa Istana Negara sudah dikuasai PKI. Kan itu ya, framingnya.
ingin dia munculkan, ingin dia hadirkan, ingin dia susupkan kepada pikiran masyarakat. Ini sama sekali nggak benar. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.